Artinya memang perlu waktu gitu ya. Masa yang namanya Warren Buffett nggak kenal sama Jeff Bezos sebelum daripada hari itu? Pasti kenal. Tapi kenapa tidak mau gitu ya? Karena ya memang perlu waktu untuk bisa melihat dari sebuah bisnis berbasis teknologi ini nggak sama cara jerninya. Mas Ryan, kita ngomongin soal investasi terbaik menjadi kaya gitu. Tapi sebelum sampai sana, boleh dong diupdate dulu di hari ini gimana sih keadaan marketnya? Di hari ini gitu ya. Ya kalau kita mau bicara mengenai market sebenarnya ini ada beberapa poin-poin ya yang kita bisa ambil dalam beberapa waktu terakhir ya. Pertama, untuk mata uang dunia ini lagi sangat tidak menentu kondisinya. Dan itu juga pastinya dari hubungannya dengan kesehatan dari ekonominya dan juga makronya ya. Dan Indonesia sendiri kalau kita perhatikan ya, kalau saya ambil ya dari data 1 minggu terakhir, sebenarnya kita terus mengalami pelemahan dari bursa sahamnya gitu ya. Jadi dari sini kita kita bisa melihat bahwa bahkan dalam waktu 1 bulan kita berada di level yang terendah dan rendahnya itu benar-benar dimulai dari akhir bulan November. Bahkan ini kan baru mulai awal Desember ya gitu ya. Padahal ada satu mitos yang kita suka bilang bahwa adanya Santarelli. Lalu kita juga bisa tahu ada namanya window dressing gitu ya. Ini apakah tidak ada Santarelli? Mungkin lagi libur, lagi akibat pandemi atau lagi kenapa gitu kan. Tapi ya, inilah sesuatu kenyataan yang tengah terjadi di market pada saat ini. Oke, Mas Ryan, ini Ya, sempat jadi perbincangan gitu ya, banyak nih diomongin di sosial media, juga di teman-teman saya gitu. ya, Saham yang beberapa waktu, sekitar 1 tahun yang lalu kurang lebih, ya. mereka merilis IPO startup yang sekarang Warna hijau. yes, anjloknya gila-gilaan. Ini gimana Mas Ryan melihatnya? Iya. Ya, pertama begini ya, karena kita bicara mengenai teknologi dan juga investasi. Gaya investasi dalam teknologi adalah agak sedikit berbeda. Tidak seperti bisnis beras, tidak seperti bisnis sektor jasa gitu ya. Kenapa kalau kita bicara seperti teman saya itu pedagang sembako gitu ya. Ya memang cash is king ya artinya. Ada uang, ada barang, tutup hari itu berapa labanya udah hitung. Berarti memang kita bicara mengenai profitability. Lalu kalau kita bicara mengenai jasa ya pasti seperti itu, jasa nilainya selalu eh, marginnya besar kan begitu ya. Bicara mengenai dunia teknologi, teknologi itu bicaranya mengenai bagaimana caranya memonopoli Oke. atau sejauh mana coveragenya. Dan coveragenya itu ya terjadi dengan cara apa ya? Dengan cara strategi tertentu. Bagaimana dia bisa mencapai suatu tempat kalau tidak berinvestasi? Jadi artinya ada satu mindset investasi yang berbeda di sana. Ketika bisa membuat orang memakai produk ini secara terus-menerus dan bergantung, itulah investasi buat dia. Ya. Dan kapan untungnya? Memang tidak bisa langsung. Jadi mungkin ada banyak orang yang berinvestasi di si IPO ini mengharapkan keuntungan dalam waktu 1 tahun adalah suatu hal yang keliru. Jadi itu sudah salah tuh dengan mindset awalnya gitu. Dan belajar dari yang namanya Amazon pun, Jeff Bezos, itu pun Warren Buffett pada beberapa tahun yang lalu gitu ya mengatakan bahwa dia juga menyesal kenapa dia tidak melihat bahwa Apple dan Amazon dalam portofolio dia seharusnya dia bisa mengetahui lebih cepat gitu. Artinya memang perlu waktu gitu ya. Masa yang namanya Warren Buffett nggak kenal sama Jeff Bezos sebelum daripada hari itu? Pasti kenal. Tapi kenapa tidak mau gitu ya? Karena ya memang perlu waktu untuk bisa melihat dari sebuah bisnis berbasis teknologi ini nggak sama cara jerninya. Ah. Anda saat lihat apa? Oke, baik baik Mas Ryan, berarti, kita harus worry nggak nih sebagai investor mungkin yang sudah, terlanjur karena kalau dilihat tadi, wah banyak yang ini nih, selling nih, bahkan Ya, nilainya bukan, kaleng-kaleng gitu ya? ya, saya bilang begini, kalau saya lihat kemarin ada beberapa langkah untuk mulai strict ya, bagaimana caranya agar perusahaan ini mengecilkan ruginya, Yes. itu sebenarnya adalah langkah yang bagus.
Kenapa? Karena dengan dia mengecilkan ruginya, lalu kemarin sempat memang ya, sempat heboh karena PHK-nya gitu ya. Tetap saja itu adalah bagus bagi laporan keuangan. Nah, Ah, kita kita akan saya merasa bahwa itu masih on track dengan segala upaya dia gitu. Dengan setiap kali saya transaksi pakai uang elektronik saya di charge 1.000 perak, menurut saya itu sudah langkah gitu. Yang tadinya begitu menebar bonus kan. Ya ya. artinya dia sudah kontrak di sana. Mau nggak diberikan kesempatan? Dan kalau ditanya, loh terus saya mesti apa nih kalau saya sudah investasi di sini? Kan saya hari ini minusnya gede, bahkan almost 50% gitu Yes. ya. Apa yang harus saya lakukan? Ya, satu ya silakan tetap berinvestasi selama Anda melihat ini berada dalam track yang benar. Yang kedua ya investasi juga dong yang lain. Saya cuma itu aja sih.